Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan semoga Anda bersama keluarga dimanapun Anda berada, baik-baik saja. Dengan saya Bung Ropan, tetap semangat. Saya akan mereview kalau tadi di konten sebelumnya tentang bagaimana sensasi besar dibuat oleh Maroko yang mampu mengalahkan Portugal. Mereka sekarang bikin sejarah untuk maju ke babak semifinal, menjadi tim Afrika pertama yang bisa mencapai semifinal. Sekarang saya akan melihat, kita akan berbicara tentang keberhasilan Prancis juara bertahan yang semakin dekat untuk menciptakan back to back di era modern. Karena selama ini baru Italia dan juga Brasil yang melakukannya itu di zaman dahulu ya. Sampai di tahun 62 terakhir Brasil setelah tahun 58 dan setelah kesininya tidak ada. Inilah kesempatan buat Prancis setelah mereka mengalahkan Inggris dengan 2-1 tanpa perlu ada perpanjangan dan tanpa perlu ada adu penalti. Mereka menyelesaikan itu di waktu normal dan ada injury time. Dan Kylian Mbappe bersama kawan-kawan membooking satu tempat di semifinal. Lawannya si kuda hitam yang penuh kejutan, Maroko. Kita akan tunggu duel antara kedua tim ini pertanggal 15 Desember yang akan datang, yang akan berlangsung di Stadion Al Bayt di Al Khor. Siapakah yang akan menembus babak final? Inggris sayang sekali ya, tim asuhan Gareth Southgate ini tidak bisa mengatasi Prancis, dan harapan Inggris untuk mengulang apa yang mereka pernah lakukan di tahun 66 ketika menjadi juara dengan Bobby Moore, Bobby Charlton, Geoff Hurst saat itu ya, dengan Gordon Banks sebagai penjaga gawang terbaik mereka kala itu, tidak bisa diulangi lagi oleh Harry Kane dan kawan-kawan. Nah, kalau bicara juga Harry Kane ini menjadi pahlawan untuk menyamakan kedudukan lewat penalti, tapi lewat penalti juga dia menjadi seorang pecundang dalam tanda kutip karena tembakannya itu melayang di atas Mister Prancis yang dikawal oleh rekannya sendiri. Ini rekan satu klub sebenarnya. Hugo Lloris adalah penjaga gawang Tottenham Hotspur. Sementara Harry Kane adalah pemain terbaik yang ada di Tottenham Hotspur. Mereka berdua saling bergantian untuk menjadi kapten ketika berada di tim yang saat ini ditangani oleh Antonio Conte. Dan dua-duanya sekarang membela negara masing-masing. Hugo Lloris di Prancis dan Kane sebagai kapten kesebelasan itu membela Inggris. Prancis memulai laga dengan oke, saya pikir dua tim ini memang kalau boleh dikata 50-50. Ya, siapapun yang akan menjadi pemenang itu adalah yang terbaik. Ya. Tidak ada terlalu perbedaan jauh dalam komposisi pemain, tetapi Prancis bisa memanfaatkan kesempatan itu di menit ke-17 ya. Ketika mereka bisa mencetak gol lewat Aurelien Tchouameni. Nah, ini proses gol pertama dari Prancis itu bagus sekali. Ya, diawali dengan pergerakan dari Kylian Mbappe. Mbappe masuk untuk bisa memberikan umpan kepada Ousmane Dembele. Dembele melihat ada ruang kosong bagi Antoine Griezmann yang berdiri bebas tidak terkawal oleh pemain-pemain Inggris. Yang lebih terfokus saya pikir ketika Mbappe bisa bergerak ke dalam dan juga mengatasi jangan sampai Ousmane Dembele masuk dari sisi sayap. Tapi Ousmane Dembele jeli melihat Griezmann dan Griezmann tidak perlu banyak juga untuk mengotak-atik bola. Dia langsung menyodorkan kepada Tchouameni. Walaupun dia ada Jude Bellingham di depan Tchouameni, tapi Tchouameni mengambil keputusan yang tepat dengan tembakan kaki kanannya menusuk tajam ke sudut kanan gawang Inggris yang tidak bisa diantisipasi dengan baik, digagalkan oleh Jordan Pickford ya. Pickford gagal ya untuk bisa menghadang ini, dan 1-0 ini menambah motivasi dari pemain-pemain Prancis. Secara keseluruhan saya pikir bukan soal karena Inggris kalah atau Inggris jelek melawan Prancis. Inggris bagus, bahkan justru lebih bagus dalam hal statistik, dalam semua aspek. Mereka lebih oke sebenarnya. Ya, jadi saya pikir ini tidak layak mereka kalah di babak normal. Mungkin bisa aja terjadi adu penalti ya, setelah melewati 2 kali 15 menit kalau mereka bisa memaksakan itu. Nah, kesempatan mereka tuh terjadi sebenarnya di penalti Harry Kane, penalti kedua. Setelah Tchouameni bisa membuat gol, kemudian Kane mendapatkan penalti ya, di babak kedua, di awal babak kedua. Dan dia menyelesaikan dengan baik. Itu ada pergerakan dari Bukayo Saka yang dihentikan oleh Tchouameni. Wasit menunjuk titik putih. Kane kali ini bagus di awal penalti ini mengecoh Hugo Lloris yang melompat ke kiri. Dalam posisi satu sama ini saya pikir ini pertandingan akan berjalan seru. Bukan tidak mungkin akan berlanjut ke babak extra time. Ya, akan diselesaikan adu penalti. Tapi kemudian Giroud menjadi pembeda juga di sini. Antoine Griezmann untuk yang kedua kali memberikan assist setelah pertama kepada Tchouameni dan sekarang dari sudut kiri, ya, dia melayangkan bola itu ke tiang jauh dan tepat sekali timing dari, dan ini memang karakter tuh bola-bola yang kesukaan bagi Olivier Giroud, dan tandukan dia menaklukkan Pickford, ya, untuk mengubah keadaan.
menjadi 2-1. Nah, dalam posisi ini ketika di menit mungkin 76 itu berlangsung dengan 2-1 ini, Inggris agak terkejut memang karena ini posisi yang semakin sulit. Lompatan sebenarnya bagi Giroud ini itu dia dikawal ada 2-3 pemain, ada boleh itu melewati Maguire, ada John Stones di sana, ada Declan Rice bahkan di belakangnya dekat, tetapi timingnya Giroud. Kesempatan buat Inggris untuk menyamakan kedudukan, untuk berharap mereka bisa berlanjut, ini yang tidak bisa dimanfaatkan oleh Harry Kane di penalti kedua. Saat Mason Mount dimainkan oleh Southgate di babak kedua, karena kan ada pergantian pemain. Paling tidak 3 pemain coba dimainkan oleh Southgate, termasuk Marcus Rashford, ada sana Jack Grealish, Mason Mount. Ya, dia taruh di babak kedua dan Mount diambil oleh Theo Hernandez. Penalti lah terjadi. Ini yang ditunggu-tunggu dalam keadaan yang genting. Sayang di menit ke-84 itu Kane tidak bisa melaksanakan tugasnya. Kali ini dia menembak bola melayang di atas mister gawang Hugo Lloris. Kesempatan ini terbuang dan saya kira setelah penalti ini gagal, Inggris tidak akan mungkin lagi untuk bisa mengejar ketinggalan melawan Prancis karena Prancis terlalu kuat di dalam bertahan. Upamecano, Varane bermain bagus, Theo di kiri. Ini oke, misalnya Jules Koundé bermain di kanan, tentunya dengan Hugo Lloris ya, yang tampil juga bagus dalam pertandingan ini. 2 double pivot mereka ya. Tchouaméni dan Adrien Rabiot juga bermain sangat baik. Di lini serang mereka punya Ousmane Dembele, punya Kylian Mbappe, ya. Mereka punya Griezmann, kemudian di depan ada Olivier Giroud. Ini kan suatu komponen terbaik yang ada di Prancis. Dan Mbappe kali ini memang dihentikan keran gol Mbappe. Tidak masih berkutik, Mbappe itu hanya menembak 1 kali sepanjang pertandingan. Jadi ini menggambarkan bahwa pertahanan Inggris bagus. Inggris mampu bisa meredam Mbappe yang sudah membuat 5 gol sejauh ini. Karena kalau lihat dari ball position mereka itu bagus ya. 58% berbanding 42% Prancis. Jadi mereka lebih unggul sebenarnya. Mereka mampu mengontrol permainan dengan baik. Terutama Declan Rice, Jude Bellingham di tengah dan ada Jordan Henderson sebelum ditarik keluar. Juga di depan Bukayo Saka, Phil Foden sebelum Phil Foden keluar. Ada Harry Kane di depan. Ini kan satu starting 11 yang baik yang ditampilkan oleh Southgate. Dengan Luke Shaw, ya ada di kiri Kyle Walker dan John Stones bersama Maguire dan Pickford di bawah Mister. Ini kombinasi yang baik dan saya pikir ini berimbang kalau bisa dikatakan. Prancis itu hanya menembak sebenarnya ini kecil. Itu 8 tembakan percobaan mereka, ada 5 on target memang. Dan 2 diantaranya menghasilkan gol. Inggris sebenarnya lebih banyak dalam hal percobaan menembak. Mereka melakukan dengan 16 tembakan, lebih tinggi dalam hal shot on goal mereka. On target sampai 8, tapi hanya 1 gol. Itu pun dari penalti yang didapatkan oleh Harry Kane. Bahkan untuk akurasi operan mereka sepanjang pertandingan dengan tim 3 singa ini, Three Lions itu mencapai 87%. Prancis itu hanya 81%. Mereka juga unggul dalam sebuah set piece dari sepak pojok, corner kick itu udah 5 kali, Prancis cuma 2 kali. Jadi kalau lihat gambaran ini, Inggris sebenarnya tidak jelek. Ya, cuma memang mereka kalah dalam keadaan ketika kesempatan itu ada, tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, peluang demi peluang termasuk penalti kedua dari Harry Kane. Justru Prancis yang bermain sebenarnya di bawah tekanan Inggris. Ya. Tapi Prancis lebih efektif dalam hal untuk memanfaatkan keadaan dan menciptakan peluang. Ya. Olivier Giroud itu sepanjang pertandingan melepaskan sampai 4 tembakan. 1 menghasilkan gol. Dan 3 diantaranya mengarah ke on target. Itu dari Giroud sendiri loh yang berada di garis depan. Dan kalau saya lihat gambaran dari apa yang dilakukan oleh Inggris, memang kalau bicara di Piala Dunia di fase gugur ini, Inggris itu selalu kalau tertinggal dengan 1 gol, ya di dalam posisi mereka tertinggal dari lawan, mereka tidak pernah memenangkan pertandingan. Hanya ada 2 imbang dan 4 kekalahan. Jika mereka dalam posisi tertinggal di babak pertama, ya ini babak pertama. Berbeda atau bertolak belakang dengan Prancis. Ketika Prancis unggul di babak pertama, ketika mereka tampil di seluruh Piala Dunia yang mereka ikuti itu 24 dari 25 yang mereka tampil 20 pertandingan di babak pertama saat mereka unggul ya. Itu selalu mereka menyelesaikan dengan kemenangan. Berarti ada 24 kemenangan. Jadi kalau Prancis selalu unggul di babak pertama, mereka kemungkinan besar persentase mereka tuh 99% menang. Agak berbeda dengan Inggris memang yang saya bilang tadi. Kalau di babak pertama tertinggal, mereka sulit untuk bisa mencapai kemenangan. Dan itu terjadi ketika melawan mereka di perempat final. Sayang memang Inggris sebenarnya dengan tim yang mewah, yang bagus, tim yang mahal, apalagi kompetisi di sana, kompetisi yang bagus semua, tapi akhirnya mereka gagal bisa mendapatkan ini, dan Prancis yang menghadang mereka. Sekarang pertanyaannya, apakah Prancis mampu mengalahkan Maroko yang membuat kejutan dengan mengalahkan Spanyol dan
juga mengalahkan Portugal. Ya ini kan menjadi tanda tanya juga. Mungkin saja persentase kemenangan ada di Prancis karena diunggulkan sebagai juara bertahan. Tapi ingat, Maroko bisa menghentikan mereka. Semua segala kemungkinan bisa terjadi. Tidak ada yang bisa menggambarkan bahwa Maroko bisa sampai di semifinal. Prancis harus berhati-hati. Bisa aja mereka bisa menjadi makanan lagi, kejutan lagi untuk yang ketiga kali di fase gugur ini, untuk menghentikan langkah Prancis melakukan back to back. Ya kalau mereka bisa menjadi juara kan mereka tim pertama yang melakukan itu setelah 2018 di Rusia mengalahkan Kroasia, dan sekarang kemungkinan juga mereka untuk bertemu dengan Kroasia dalam partai final ulangan terbuka. Kalau Kroasia itu menang melawan Argentina dalam semifinal pertama mereka pada tanggal 14 Desember yang akan datang. Kita akan tunggu apakah ini ulangan yang terjadi. Ini luar biasa. Itu baru bisa terjadi di era modern Piala Dunia, yaitu Jerman dan Argentina. Tahun 86 Argentina dengan Maradonanya itu mencapai final di Meksiko dan mereka menang 3-2 atas Jerman saat itu. Ya. Kemudian Maradona kembali 4 tahun kemudian di Italia, saat Italia menjadi tuan rumah, kembali membawa Argentina ke final, ketemu Jerman lagi. Ya, Jerman dengan pelatih yang sama, Franz Beckenbauer ketika itu. Dan kali ini Jerman yang menang. Jadi Argentina tidak mampu melakukan back to back, dihentikan oleh Jerman dengan 1-0 lewat gol Andi Brehme waktu itu ya. Setelah Rudi Voller dijatuhkan di kotak penalti dan ada penalti, kemudian Brehme melaksanakan dengan bagus, tidak bisa diambil oleh Doni Goicoechea, yaitu penjaga gawang dari Argentina saat itu. Nah sekarang Prancis setelah juara kemarin mengalahkan Kroasia 4-2, ini kesempatan mereka, satu step lagi mereka ada di final. Tapi harus melewati rintangan yang berat, Maroko. Kalau mereka bisa menjadi juara kan mereka menjadi back to back. Tapi lawan mereka tinggal kita lihat. Argentina diunggulkan melawan Kroasia. Kalau ketemu dengan Argentina ini oke. Inilah final ideal antara Prancis dan Argentina. Menarik untuk kita melihat pertarungan antara dua tim yang dihuni oleh dua pemain yang berada di satu klub yang sama. Messi Argentina di PSG, Paris Saint-Germain, Mbappe juga di Paris Saint-Germain. Ini dua kawan yang akan bentrok di final. Ini kalau ketemu paling seru memang. Ya. Mbappe sedang 5 gol, sekarang memimpin. Messi 4 gol, menguntit di belakangnya. Ini yang baik sekali. Bagi Messi sedang berusaha untuk mencapai gelar pertama dia di Piala Dunia, untuk mengangkat trofi sebelum dia mundur. Dan Mbappe juga ingin mencapai hal demikian untuk kedua kali dia mengangkat trofi. Karena Mbappe kan 4 tahun lalu menjadi pemain muda terbaik di Rusia. Sekarang dia ingin mencapai menjadi pemain terbaik untuk pencetak gol terbanyak juga bagi Mbappe. Ya, masih ada kesempatan bagi Mbappe di 2 pertandingan semifinal lawan Maroko, dan di final kalau mencapai itu dia menambah juga 1 atau 2 gol, kemungkinan untuk bisa menjadi top skor Piala Dunia 2022 di Qatar itu terbuka. Kita akan saksikan ini apakah final ulangan melawan Kroasia, final Mbappe lawan Messi, atau kemungkinan yang paling menarik juga. Nah, ini tentunya ini luar biasa kalau Kroasia menghentikan Argentina dan Maroko menghentikan Prancis, dan Maroko bersama dengan Kroasia itu ada di final. Ini Piala Dunia yang luar biasa yang menghadirkan dua tim yang dari awal tidak bisa disebut-sebut untuk bisa ada di final. Mungkin saja itu terjadi, dan entah bagaimana Piala Dunia ini kalau dua tim ini yang berada di final itu menghajar semua pendapat ya. Bagaimana prediksi semua orang yang mengatakan bahwa Piala Dunia ini akan dimenangkan oleh baik Argentina, Jerman, Spanyol, Portugal, Prancis, Inggris, Brasil yang digaungkan bisa mencapai final. Tapi ternyata mungkin saja Kroasia dan Maroko. Nah, ini berita besar yang ada di Qatar. Kita akan nantikan itu, dan nantinya buat Anda yang akan mengikuti tebak skor di babak semifinal ini kita akan naikkan ya menjadi 20. Mungkin saja saya akan lepaskan, tidak perlu sampai adu penalti atau perpanjangan, hanya 90 menit saja karena susah. Jadi tebak skor Argentina Belanda juga nggak ada yang bisa mampu untuk bisa mencapai sampai di adu penalti. Demikian juga dengan Brasil ya, yang hasil mereka bersama dengan Kroasia ya. Jadi agak sulit untuk kalau mau sampai di perpanjangan, sampai di adu penalti untuk tebak skor. 90 menit aja, walaupun itu ada adu penalti nggak dihitung. 90 menit selesai, ya ada tambahan waktu, disitulah yang akan dihitung untuk tebak skor. Akan ada 20, kita kasih banyak saja menjelang akhir ini. Ya mumpung masih banyak hadiah tuh, kemudian Versace jaketnya kita akan kasih nih. Ya, Versace. Untuk Varsity bukan Versace, Varsity, sorry. Ya, buat Anda semua, Anda 20, biar Anda bisa mendapat kebagian semua. Kalau perlu di final kita kasih naik 25. Nggak usah takut, biar semua dapat. Bagi saya kita bagi-bagi aja buat teman-teman semua. Ada Emani juga.
ya nantinya kita akan berikan. Tapi kalau e-money itu dari fasilitas Dana ACC ini cuma 2. Jadi setiap minggu nantinya habis Piala Dunia pun masih ada giveaway. Inilah untungnya kalau Anda pantengin terus channel YouTube Bung Ropan. Jadi ini banjir hadiah giveaway yang mungkin tidak ada di channel-channel lain, tapi saya bagi aja buat Anda karena Anda sudah mensubscribe. Saya harus berterima kasih kepada Anda semua, sehingga saya harus memberikan giveaway yang banyak. Dan nanti ada ini fasilitas Dana itu bagus. Jika Anda pakai di tol yang punya mobil, silakan. Ada e-money-nya yang sudah diisi 100.000. Jadi kalau ada dua e-money nanti akan dapat tiap minggu itu 200.000. Anda tinggal isi, kan menarik. Nanti siapa tahu ada berikut lagi ACC kasih lagi jaket-jaket yang mahal. Jaketnya tuh hampir 1 juta rupiah. Jadi kalau 20 jaket 20 juta. Kalau 25 jaket 25 juta. Nah sekarang nantinya besok itu masing-masing semifinal ada 2 kali ya 20, jadi 40 juta semuanya. Yang dibilang kan banyak gitu. Kalau diukur, kalau satu jaket tuh harganya hampir 1 juta, ya anggap saja 1 juta ya. Kalau 20 kan 20 juta. Jadi buat Anda semua itu diberikan ya. Tapi Anda bersabar, kalau agak lama ya tenang aja. Nggak usah banyak tanya, tapi pasti akan karena sudah banyak juga yang tiba di rumah sampai semua ya. Dengan saya Bung Ropan, ciao.